Pemirsa, akibat percikan api las gudang mebel di Cianjur, Jawa Barat terbakar. Hingga petugas damkar tiba, diduga ada 3 orang karyawan yang terjebak di dalam gudang tersebut. Kebakaran melanda gudang mebel di kawasan Nagrag, Kecamatan Cianjur, Jawa Barat, Selasa sore. Diduga kebakaran bermula saat seorang karyawan sedang mengelas, namun percikan api las mengenai cairan thinner hingga terjadi kobaran api dan merambat membakar gudang. Hingga petugas damkar tiba, kencangnya tiupan angin dan banyaknya bahan mudah terbakar membuat kobaran api kian cepat membesar. Belum 100% ada korban, cuman tadi saksi dari keterangan dari pekerja katanya ada teriakan minta tolong dan ada suara Allahu Akbar. Kedengarannya suara cewek kan tadi kan keterangan 1 cewek, 2. Belum bisa dipastikan terkait korban jiwa dan korban luka dalam peristiwa ini, namun diduga ada 3 orang karyawan terjebak di lantai 2 gudang yang terbakar. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan, iNews melaporkan. Ratusan buruh dari Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau SPSI menggelar aksi demonstrasi di depan gedung DPRD Jawa Barat. Mereka menuntut DPRD memanggil PJ Gubernur Jawa Barat terkait aturan tentang upah bagi pekerja di atas 1 tahun. Ratusan buruh dari Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau SPSI menggelar unjuk rasa di depan gedung DPRD Jawa Barat Selasa siang. Aksi unjuk rasa dilakukan untuk meminta dukungan legislatif agar mendorong PJ Gubernur Jawa Barat B. Mahmudin menerbitkan aturan mengenai upah pekerja di atas 1 tahun. Meminta DPRD mengirimkan surat rekomendasi kepada PJ Gubernur agar menerbitkan Kepbuk upah 1 tahun. Yang kedua, DPRD memanggil Biro Hukum, memanggil Dinas Tenaga Kerja dan Biro Kesra untuk menelusuri kenapa sampai saat ini tidak diterbitkan Kepbuk tersebut. Sebelumnya PJ Gubernur Jawa Barat B. Mahmudin telah memberikan opsi untuk mengeluarkan surat edaran mengenai aturan tersebut. Namun para buruh menolak karena surat edaran tidak memiliki kekuatan hukum. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Pemirsa, unjuk rasa digelar untuk mendesak Mendagri segera mencopot PJ Bupati Banyuasin, Sumatera Selatan, Hani Rustam di depan kantor Kementerian Dalam Negeri Gambir, Jakarta. Masa menuding PJ Bupati Banyuasin melakukan intimidasi terhadap seluruh ASN di Banyuasin untuk mendukung dirinya tetap menjabat sebagai PJ Bupati. Aksi unjuk rasa kembali digelar massa yang menamakan diri Corporation Anti-Corruption Agency dan Gerakan Pemuda Masyarakat Banyuasin menggugat di depan kantor Kemendagri Jalan Medan Merdeka Utara, Gambir, Jakarta. Sambil mengusung beragam atribut aksi, massa juga berorasi meminta agar dipertemukan dengan Mendagri Tito Karnavian. Aksi yang keempat kalinya digelar ini mendesak Mendagri segera mencopot PJ Bupati Banyuasin, Sumatera Selatan, Hani Rustam, karena diduga kerap melakukan praktik nepotisme dan mencoba merubah struktur APBD untuk kepentingan pribadi. Massa juga menuding PJ Bupati telah melakukan intimidasi terhadap seluruh ASN di Banyuasin untuk menggelar aksi mendukung dirinya tetap menjabat sebagai pejabat bupati. Tetap pada tuntutan kami yaitu untuk Kemendagri segera mencopot PJ Bupati Banyuasin. Karena di PJ ini yang bernama Hani Rustam ini sudah semakin merajalela. Dia menggerakkan seluruh ASN untuk berdemo seolah-olah mendukung diri dia supaya tetap di Banyuasin. Padahal ASN yang berdemo kemarin itu dipaksa, diintimidasi. Jika tidak ikut demo, mereka diancam akan diintimidasi. Massa berharap Mendagri dapat merealisasikan tuntutan tersebut guna menghindari terjadinya gejolak di wilayah Banyuasin. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Sebuah pohon raksasa tumbang di depan rumah Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto di Jalan Kartanegara, Jakarta. Akibatnya sebuah mobil ringsek tertimpa pohon. Sebuah mobil ringsek usai tertimpa pohon tumbang di depan rumah Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Pohon beringin tumbang akibat terpaan angin yang kencang dan pohon yang sudah dimakan usia.
Petugas Dinas Pertamanan yang mendatangi lokasi berusaha mengevakuasi pohon menggunakan gergaji mesin. Sebelum pohon beringin tumbang, angin kencang sempat melanda di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta. Ada angin kencang. Angin kencang, tapi ya biasa, bukan angin puting beliung. Ini pas kejadian dalam mobil ada orang, Pak? Nggak ada. Enggak. Parkir. Oh, lagi parkir aja. Cuma satu mobil ini, Pak, yang kena? Iya, nggak ada lagi. Proses evakuasi dalam waktu yang cukup lama. Korban letusan gunung api Lewotobi laki-laki menangis histeris saat dievakuasi tim SAR gabungan. Hal ini terjadi akibat tenda pengungsian yang dinilai para korban tidak layak huni. Masalah itu bangga kami punya terlalu banyak dari bawah tuh. Nggak bisa lah begini nih, nggak bisa begini nih. Warga dari Desa Nurabeleng, Kecamatan Wulang Kitang, korban letusan gunung api Lewotobi laki-laki sempat melakukan protes saat hendak dievakuasi tim SAR gabungan ke lokasi pengungsian di Desa Konga. Bahkan setibanya di lokasi pengungsian, para ibu-ibu pun kembali melakukan protes dan menangis histeris. Mereka harus menerima kondisi satu tenda pengungsian diperuntukkan menampung 528 jiwa. Hal ini dinilai tidak layak huni dan tidak memadai. Baru satu tenda? Tenda ini belum memenuhi. Kami punya kuota yang berbawah. Berapa dari sana yang tadi di? Kami keseluruhan 500. 500 ya? Jadi Bapak kecewa dengan pola pelayanan model begini? Kalau diusahakan lagi bisa. Iya, kalau dilihat dari keadaan sekarang kan mendingan di sana. Hingga saat ini, aktivitas gunung api Lewotobi laki-laki masih meningkat dengan status awas. Bahkan pada Selasa pagi pun gunung api kembali erupsi disertai guguran awan panas sejauh 2 hingga 3 km. Terkait hal itu, warga diminta tetap siaga. Dari Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Akun Instagram pribadi milik Menko Polhukam sekaligus Cawapres Partai Perindo nomor urut 3 Mahfud MD diretas. Sebuah video menampilkan aktivitas sejumlah orang yang mirip tentara Israel diunggah pada akun tersebut. Unggahan video terbaru di akun pribadi Mahfud MD tiba-tiba menarik perhatian warganet. Video tersebut menampilkan sejumlah orang berseragam sedang bermain bola. Sementara tulisan keterangan pada video tersebut berbahasa Ibrani. Warganet pun ramai-ramai memberikan komentar dan menilai akun Mahfud MD diretas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Staf khusus Menko Polhukam Rizal Mustari dalam keterangan tertulisnya menyebutkan akun Instagram pribadi Mahfud MD diretas. Segala unggahan dan pesan yang muncul sejak Selasa pagi bukan dari Mahfud MD. Rizal meminta seluruh pihak untuk mengabaikannya, sementara pihaknya tengah menyelidiki peretasan tersebut. Maka security system kita, keamanan siber kita rasanya memang perlu mendapatkan perhatian. Ya kalau seperti Pak Mahfud saja bisa diretas, jangan-jangan yang lain juga mudah gitu. Maka ini PR penting. Pemirsa, seorang calon anggota legislatif di Bondowoso, Jawa Timur berniat menjual ginjalnya untuk dana kampanye. Caleg tersebut mengaku menjual ginjal karena dana kampanye yang mahal. Inilah sosok Ervin Dewi Sudanto, warga desa Bantaan, Kecamatan Tenggarang, Bondowoso, yang rela menjual ginjalnya untuk membiayai kampanye pencalonannya sebagai calon anggota legislatif lantaran tidak memiliki modal yang cukup. Demi membuktikan keseriusannya, bapak dua anak ini bahkan membuat surat pernyataan tentang kesediaan untuk menjual salah satu ginjalnya. Meskipun dinilai tidak lazim, ia mengklaim bahwa langkah nekat ini sudah disetujui oleh anak dan istrinya. Ervin menganggap sudah menjadi hal yang lumrah jika maju mencalonkan diri dalam kontestasi politik akan menghabiskan biaya ratusan juta rupiah hingga miliaran rupiah. Surat pernyataan jual ginjal ini tujuan saya untuk biaya operasional dan biaya logistik untuk pemenangan pemilihan calon legislatif.
Selama ini Ervin telah menghabiskan seluruh sisa tabungan yang dimilikinya untuk membuat banner dan baliho kampanye. Dari Bondowoso, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan. Ya, tentu saja informasi yang baru saja Anda saksikan tidak untuk ditiru dan tidak untuk menginspirasi siapapun untuk melakukan hal serupa. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan pesan kepada calon Presiden Prabowo Subianto di acara Natal bersama Kementerian BUMN di JCC 15 Januari 2023. Namun sejumlah pihak menilai pesan Erick kepada Prabowo diduga menjadi dukungan kepada Prabowo di Pilpres 2024. Menteri BUMN Erick Thohir menjadi sorotan setelah dirinya menyampaikan pesan yang diduga bermuatan dukungan kepada Menteri Pertahanan sekaligus calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto. Pesan disampaikan Erick Thohir dalam acara Natal bersama Kementerian BUMN yang digelar di JCC Senayan, Jakarta, Senin 15 Januari 2023. Dalam sambutannya, Erick menjelaskan alasan mengundang Prabowo Subianto karena merupakan bagian dari keluarga besar BUMN. Erick Thohir menitipkan pesan kepada Prabowo untuk menjaga toleransi umat beragama di Indonesia di masa depan. Karena itu, dengan segala ketulusan, kita semua yang hadir hari ini menitipkan kepada Bapak Prabowo, Pak, jaga toleransi umat beragama di Indonesia untuk hari ini dan masa depan. Kita titipkan kepada Pak Prabowo persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia agar kita menjadi negara yang maju, sejahtera, dan mendunia. Di sisi lain, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro menilai pesan yang disampaikan Erick Thohir kepada Prabowo seolah memberikan dukungan. Hal ini pun bisa dianggap sebagai presiden buruk bagi Kementerian BUMN. Agung juga mempertanyakan langkah Erick Thohir yang hanya mengundang Prabowo Subianto. Padahal ada juga Menko Polhukam Mahfud MD yang saat ini ikut kontestasi Pilpres 2024. Tak hanya itu, dalam pasal 280 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menjelaskan mengenai deretan pejabat yang dilarang ikut kampanye. Di antaranya direksi, komisaris, dewan pengawas, karyawan BUMN atau badan usaha milik daerah, dan pejabat bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga non-struktural. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, apakah pesan yang dititipkan Menteri BUMN Erick Thohir ke Capres Prabowo Subianto sebagai bentuk dukungan? Kita akan bahas hal ini bersama dengan Direktur Eksekutif Trias Politika Agung Baskoro dan Jubir TPN Ganjar Mahfud Yusuf Lakaseng. Assalamualaikum, selamat malam Pak Agung, Pak Yusuf. Selamat malam Mas Abi, Pak Yusuf. Ya, saya ke Pak Yusuf terlebih dahulu ya. Pak Yusuf, menurut Anda bentuk pernyataan dari Pak Erick Thohir tadi apakah bisa dikategorikan sebagai bentuk dukungan yang dianggap melanggar netralitas sebagai seorang Menteri BUMN? Dukungan sih secara telanjang sih belum kelihatan ya. Itu semacam senggol tipis-tipis lah ya. Mencoba membuat agar publik bisa mengasosiasikan bahwa Pak Erick ini merekomendir Prabowo untuk menjadi pemimpin suksesor Pak Jokowi. Tunggu sebentar, senggol tipis-tipis yang Anda maksud itu seperti apa Pak Yusuf? Senggol tipis-tipis yang Anda maksud itu apa ya? Ya menurut saya sih Erick Thohir ini masih malu-malu kucing. Mestinya ya dia terbuka saja. Toh tidak ada juga larangan oleh undang-undang karena memang menteri adalah jabatan politik. Yang tidak boleh itu adalah ketika dia berkampanye di hari kerja misalnya, dia tidak harus cuti kecuali hari libur. Yang dilarang itu adalah ketika membuat kebijakan tidak boleh dia condong mementingkan kepentingan kelompok tertentu atau bahkan mengarahkan kebijakan itu untuk afiliatif terhadap pasangan calon tertentu dalam kontestasi ini. Itu yang tidak boleh. Tapi ada tendensi ke arah sana tidak sebetulnya sejauh pengamatan Anda?
Ada tendensi ke arah sana tidak? Kekhawatiran Anda itu Saya lihat Pak Erik ada beralasan tendensi tidak? itu jelas sekali ya. Mendingan Pak Erik itu ya declare saja bahwa dia memang akan berkampanye untuk Pak Prabowo, sehingga dia gunakan betul kalau dia hari Senin misalnya berkampanye dia harus cuti. Tapi kalau hari Sabtu, hari Minggu tidak perlu cuti. Dia pakai untuk kampanye, tapi tidak boleh menggerakkan direksi, komisaris, dan seluruh perangkat BUMN untuk memenangkan pasangan calon. Nah, yang kita khawatirkan orang yang malu-malu kucing begini, tapi secara tertutup menggerakkan kementeriannya untuk memenangkan satu pasangan calon presiden. Nah, itu yang haram, itu yang tidak boleh. Kalau ditengarai itu terbuka, ada buktinya, maka memang sebaiknya Pak Erick Thohir harus mundur. Itu kejahatan dalam demokrasi kita. Kalau acara itu adalah acara Natal BUMN yang diundang Pak Prabowo, Anda menilai seperti apa? Ya, ini kan itu semacam ini kategori sudah mengarahkan ya. Karena hanya mengundang Pak Prabowo itu semestinya tidak boleh dilakukan. Karena itu adalah forum BUMN, bukan forum kampanye capres-cawapres gitu, Abram. Oke, saya bergeser ya ke Pak Agung. Pak Agung, Anda sebutkan semestinya Erick Thohir juga mengundang Menko Polhukam, Pak Mahfud MD yang juga ada dalam gelaran kontestasi Pilpres 2024. Mengapa demikian? Iya, ini kan kalau kita bicara konsisten, kalau misalkan acara itu Natalan untuk teman-teman BUMN, diundang Pak Menteri Agama ya, kemudian Pak Menhan, Menteri Pertahanan. Nah, saya kira biar lebih fair, ya ada Pak Mahfud di situ karena juga menteri. Ya ini nalar yang sederhana saja supaya konsisten. Tapi kan ternyata tidak. Jadi saya bertanya-tanya, apa landasan ketika mengundang Pak Gus Yakut ataupun Pak Prabowo di acara perayaan Natal di BUMN tersebut? Karena kalau tidak ada arahan yang jelas, otomatis ini kan dianggap tadi ya ada dugaan mengarahkan tipis-tipis bahasa Pak Yusuf tadi untuk mendukung salah satu kandidat capres. Kalaulah disebutkan tadi bahwa ini sesama menteri dalam satu lingkungan kerja kabinet Jokowi Ma'ruf Amin, bagaimana menilainya? Iya, betul. Tapi ini kan kita kalau bicara konsisten lagi, ini kan Menteri BUMN ini wilayah kerjanya Kemenko Perekonomian misalkan. Apa kaitannya dengan Kementerian Agama misalkan? Oh, mungkin karena Pak Erik salah satu anggota kehormatan Banser sehingga mengundang Gus Yakut. Kemudian apa kaitan Pak Erik kemudian mengundang Pak Prabowo? Apa ada arahan ke misalkan ke TKN? Kalau Gus Yakut hadir di sana sebagai Menteri Agama dan itu adalah perayaan Natal keluarga BUMN, saya pikir tidak perlu diragukan lagi atau tidak perlu kita pertanyakan lagi seharusnya ya. Iya, nggak ada masalah sebenarnya. Cuman kan ketika Gus Yakut ada, kemudian Pak Prabowo-nya ada gitu. Jadi saya akhirnya berpikir secara politis. Selain jabatan profesional yang melekat di antara mereka, tapi kan juga ada arahan juga bahwa Gus Yakut misalkan ketua Banser misalkan. Bergerak dari sana, kekhawatiran Anda akan berujung seperti apa nanti nih, Pak Agung? Ya artinya kegiatan ini susah untuk tidak dikaitkan dengan motif politik yang kuat gitu. Kalau misalkan pertimbangan profesionalitas tadi memang mengemuka, tapi kan di sisi Pak Prabowo sebenarnya itu menjadi kurang kuat ya, karena memang beliau jabatannya Menhan dan wilayah kerja beliau ada di Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan. Ya, sementara wilayah kerjanya Menek BUMN ini kan di wilayah Kemenko Perekonomian. Kalau kita bicara dalam nalar yang konsisten, bahwa masing-masing kementerian ini punya menteri koordinator. Seperti itu. Artinya kalau mau diundang, Pak Erlangga harusnya datang. Jadi sederhananya Anda menilai bahwa ada muatan politik di sana ya? Sangat kuat gitu. Jadi saya kira ini bisa menjadi presiden negatif bagi Kementerian BUMN bila tidak menjelaskan secara terang apa maksud kehadiran Pak Prabowo di sana, terlepas beliau adalah cucu pendiri dari BNI. Ya, karena kan memang ini di tengah kompetisi ataupun kampanye Pilpres 2024. Sehingga secara etik memang harusnya dihindari hal-hal sensitif semacam ini di tengah kompetisi Pilpres yang cukup kompetitif. Begitu Mas Abid. Saya bergeser ke Bung Lakaseng, komentar Anda Bang. Ya, saya jelas mengatakan bahwa ini adalah pelanggaran etik keras ya. Ini sudah usaha pemanfaatan power politik Pak Erick Thohir sebagai Menteri BUMN untuk mengkampanyekan Pak Prabowo di kalangan internal BUMN yang semestinya itu tidak boleh mengalami politisasi ya.
Ini kan acara internal Natalan BUMN, ada direksi di situ, ada komisaris di situ, ada pejabat-pejabat BUMN yang tidak boleh berpolitik praktis. Pak Erik bisa melakukan kampanye kayak begitu, itu di forum memang kampanye Capres dan Cawapres. Nah, ini bukan forum kampanye Capres dan Cawapres. Jadi menurut saya ini offside ini ya. Ini mestinya harus diperingati oleh Bawaslu ya. Oke, kita akan bahas lebih dalam lagi Pak Lekaseng dan juga Pak Agung. Tapi kita hadirkan dulu informasi mengenai dugaan dukungan pejabat untuk paslon nomor urut 2 juga terjadi di sejumlah daerah. Terkait hal itu, netralitas aparat di Pilpres 2024 pun dipertanyakan. Masa pencoblosan pemilu 2024 tinggal 1 bulan lagi. Namun isu netralitas aparat dan pejabat semakin menyeruak. Seperti di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, Sekretaris Daerah atau Sekda diduga mengkampanyekan Cawapres nomor 2 Gibran Rakabuming Raka. Dugaan kampanye ini dilakukan saat Sekda Takalar menyampaikan pidatonya di hadapan ratusan guru honorer. Dalam dugaan kampanyenya, Sekda Takalar menyampaikan janji Presiden Joko Widodo yang akan kembali mengangkat tenaga PNS jika anaknya memenangkan Pilpres 2024. Menyikapi video viral tersebut, petugas Bawaslu Kabupaten Takalar mengaku masih mencari fakta yang sesuai video utuh saat oknum Sekda berpidato. Selain itu, dugaan ketidaknetralan terjadi saat perangkat desa dan kepala desa yang tergabung dalam kelompok desa bersatu menggelar acara yang diduga deklarasi dukungan kepada Prabowo Gibran di Indonesia Arena, Kompleks Gelora Bung Karno. Acara dihadiri Gibran Rakabuming Raka dan sejumlah elit partai pendukung. Acara desa ini berbuntut protes karena dianggap sebagai bentuk ajakan memilih pasangan capres-cawapres tertentu dari kepala dan perangkat desa yang semestinya netral. Belum selesai sampai di situ, dugaan pelanggaran pemilu juga terjadi di Medan, Sumatera Utara. Video yang diduga rapat bersama antara kepala sekolah dan Dinas Pendidikan Kota Medan yang viral di media sosial. Dalam video tersebut, seorang yang diduga kepala bidang SMP Kota Medan, Sumatera Utara, secara terang-terangan mengajak para remaja sekolah memilih pasangan Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Tanpa ragu, ia mengatakan bahwa PGRI mengerahkan para kepala sekolah ke politik. Karena menurutnya, jika memilih pasangan nomor urut 2 dianggap lebih menguntungkan. Di akhir video tampak juga beberapa orang mengacungkan 2 jari. Menanggapi hal tersebut, Ketua Bawaslu Medan, David Tampu Bolon, mengatakan sudah menurunkan tim untuk melakukan penelusuran terkait kebenaran video tersebut. Ya, kita kembali diskusikan isu ini. Saya ke Pak Agung. Pak Agung, mengapa hari-hari ini isu netralitas menjadi hal yang paling sering dipercakapkan? Iya, karena memang kita nggak bisa memungkiri salah satu pasangan capres-cawapres ini memang mendapat endorse tunggal dari istana, sehingga memang akhirnya memberikan dampak secara politik kepada utamanya ASN ya, kemudian tadi BUMN dan perangkat ataupun aparat lainnya untuk secara langsung ataupun tidak dalam tanda petik terlibat ya, mengawal dalam tanda petik arahan-arahan politis dari kepentingan salah satu kandidat yakni pasangan 02, sehingga saya kira ini perlu perlu diawasi, perlu dipantau dengan seksama oleh semua pihak. Dalam konteks ini aparat ya, Bawaslu, KPU ya, dan ini juga berlaku untuk pasangan calon presiden maupun calon wakil presiden lainnya, sehingga tidak ada arahan tendensi kepada pasangan manapun. Yang jelas ini sebuah alarm demokrasi yang perlu kita perhatikan dengan baik dan perlu kita kawal bagaimana ujungnya sehingga kualitas pemilu kita semakin lebih optimal. Seperti itu, Mas. Iya. Terakhir ke Bung Lekaseng, sejauh ini perangkat kepengawasan pemilu ini sudah berjalan sebagaimana mestinya untuk memastikan bahwa segala sesuatunya netral dalam Pilpres 2024, utamanya ASN ya? Ya, selama ini kan yang punya kewenangan itu adalah Bawaslu ya. Kita melihat belum terlihat ketegasan Bawaslu, padahal sesungguhnya ini adalah ujian independensi mereka
apakah mereka betul-betul itu equal ya sebagai pengawas pemilu yang super body, diberikan kewenangan oleh undang-undang yang bisa menindak bagi pelanggar, dan kita lihat belum ada tindakan tegas ini, sementara memang pelanggaran terus terjadi. Dan menurut saya sih pelanggaran-pelanggaran yang terus dilakukan oleh 02 ini menandakan bahwa memang mereka kurang dari 1 bulan ini terintimidasi dengan dinamika politik, karena target untuk 1 putaran sepertinya tidak akan tercapai, dan mereka sudah menghitung jika ini berlangsung 2 putaran maka akan makin liar, makin tidak bisa dikontrol dinamika politiknya. Makanya ya tidak taktis lagi bermainnya, semestinya operasi tertutup jadi terbuka semua ini. Jadi ini bagus juga biar kita lihat bahwa ya netral itu hanya di podium saja, tapi sesungguhnya di belakang layar perintahnya adalah berpihak pada salah satu pasangan calon. Ini yang membahayakan pemilu kita kali ini, pemilu paling kacau dan amburadul ini. Ya. Terima kasih Pak Yusuf Lakaseng yang bergabung bersama kami dari Palu ya, Sulawesi Tengah. Kami dengarkan ke Parigi Motong, salam kami untuk warga di sana. Dan tentu saja terima kasih juga untuk Pak Agung yang sudah berbincang bersama kami. Pemirsa, calon Presiden Partai Perindo nomor 3, Ganjar Pranowo menghadiri dialog dengan Himpunan Guru PAUD di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Pasangan Ganjar Mahfud akan mendorong program satu keluarga miskin, satu sarjana. Capres Partai Perindo nomor urut 3, Ganjar Pranowo menghadiri dialog dengan Himpunan Guru PAUD di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Ganjar disambut ratusan simpatisan dan juga guru PAUD. Pada kesempatan ini, Ganjar respons keresahan Presiden Joko Widodo soal pendidikan, di mana dari data yang ditemukan, jumlah penduduk dengan strata pendidikan tinggi masih rendah. Ganjar menyebutkan jumlah penduduk dengan strata pendidikan tinggi Indonesia masih ada di bawah Malaysia dan Vietnam. Karena itulah, pasangan Ganjar Mahfud akan mendorong program satu keluarga miskin, satu sarjana. Betul, makanya kemudian kenapa kok saya mendorong satu keluarga miskin, satu sarjana. Ini skala prioritas yang kita ambil. Terbayangkan kalau nanti konsolidasi anggaran. Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka belusukan ke wilayah Warakas, Jakarta untuk meninjau bakti sosial pemeriksaan kesehatan gratis. Gibran mendapat sambutan antusias dari warga yang didominasi kaum ibu-ibu dan juga perempuan. Pemeriksaan kesehatan gratis yang diselenggarakan oleh relawan pendukung Prabowo Gibran disambut antusias oleh warga. Saat berdiskusi dengan warga, Gibran memaparkan program dan visi misi Prabowo Gibran kepada masyarakat. Selain itu, Gibran juga sempat membagikan buku kepada anak-anak kecil di wilayah sekitar. Sementara calon presiden nomor urut 1 Anies Rashid Baswedan berkampanye di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Kedatangan Anies di Kota Sorong disambut ribuan warga dan simpatisan. Setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus rumah produksi film porno oleh Polda Metro Jaya, selebgram Francisca Chandra Novitasari atau yang biasa dikenal dengan Siskae mengajukan sidang gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gugatan yang diajukan pada Senin lalu ini dilakukan atas penetapannya sebagai tersangka. Beliau menyatakan agar penetapan tersangka itu dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat. Kemudian menyatakan penyidikan tidak mempunyai kekuatan mengikat juga, itu permohonan daripada Siskae. Siskae sendiri sedianya diperiksa penyidik sebagai tersangka kasus rumah produksi film porno di Polda Metro Jaya pada Senin lalu. Namun Siskae mangkir tanpa alasan yang jelas. Salah satunya adalah talent wanita S tidak menghadiri panggilan penyidik untuk dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka. Dan untuk itu penyidik telah kembali membuat dan mengirimkan surat panggilan tersangka yang kedua untuk tersangka S yang merupakan talent wanita untuk jadwal pemeriksaan tersangka di hari Jumat
tanggal 19 Januari 2024 pukul 09.00 di ruang riksa Subdit Cyber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Ada 11 tersangka dalam kasus rumah produksi film porno ini, diantaranya Siskae, Firly Virginia, dan Meli 3GP. Namun Polda Metro Jaya tidak menahan semua pemeran dan hanya dikenakan wajib lapor 2 kali dalam seminggu. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pedangdut sekaligus pengusaha Inul Daratista protes atas kenaikan pajak 40%. Kenaikan pajak tersebut dianggap bisa mematikan pengusaha. Kenaikan tarif pajak barang dan jasa tertentu atau PBJT paling rendah 40% dan paling tinggi 75% menuai protes para pelaku usaha hiburan. Protes dilayangkan dengan mengajukan uji material ke Mahkamah Konstitusi sejak 5 Januari lalu. Pelaku usaha hiburan menganggap kebijakan ini berpotensi mematikan usaha hiburan tanah air. Artis sekaligus pelaku usaha karaoke Inul Daratista juga turut menyuarakan protesnya pada program Lintas iNews Siang hari ini. Saya berharap dengan adanya teriakan kami ini, judicial review-nya benar-benar menghasilkan kenyataan yang membuat kita semuanya jadi lega gitu. Ya kalau bisa batal gitu. Dan kalau bisa yang 25% ya kalau bisa turunin aja, orang di Jepang aja segala sesuatunya itu pajaknya cuma 10%, ini aja kemarin saya dengar mau naik 5% aja, rakyatnya sudah mau demonstrasi. Diketahui, alasan pemerintah menaikkan tarif pajak hiburan dengan pertimbangan jasa hiburan hanya dikonsumsi oleh masyarakat tertentu, sehingga kenaikan ini dinilai mempertimbangkan keadilan. Tim Liputan iNews melaporkan.